gue ke kriminolog itu untuk menanyakan terkait ini arahnya kasus mau kemana nih gitu kan. Tapi kalau dari kriminolog emang nggak bisa langsung dia bilang ini arahnya misalnya ke salah satu penyebab tertentu gitu. Kalau kata kriminolog sebenarnya masih masih 50-50 gitu untuk hasil kasus ini, penyebab dari kenapa si diplomat Arya Daru tewas ini bisa jadi masih banyak kemungkinan gitu. Jadi gue ngebahas dari dua sisi, misalnya kalau memang ini pembunuhan, alasannya seperti apa, terus kenapa ini bisa, maksudnya apa yang terjadi dengan pembunuhan ini, skenarionya dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya ini adalah kasus bunuh diri, itu juga kenapa dan bukti-buktinya seperti apa gitu sih. Jadi gue ngebahas dua sisi secara imbang kasarannya sama si kriminolog ini. Jadi kalau dari apa yang gue dapetin di kriminolog ini sebenarnya kalau misalkan ini kasusnya pembunuhan ya Shell, jadi dia bilang kalau misalnya ini memungkinkan juga untuk kasus pembunuhan dan dia nggak bunuh diri gitu. Dan kalau kata kriminolog sih kalau memang ini pembunuhan ya pasti yang melakukan adalah orang yang udah profesional gitu kan, karena nggak ada nih jejak bukti terkait keterlibatan orang lain di TKP itu. Tapi dia juga bisa memungkinkan juga kalaupun ini kasus pembunuhan itu bisa terjadi tanpa si pelakunya ini ada di TKP gitu. Jadi kalau misalnya kata si kriminolog sih, ketika memang bukti di TKP ini sangat cukup, nggak ada bukti kalau ada orang lain di dalam TKP, maka penyidikannya itu ataupun kita bisa melihat ke luar TKP gitu, siapa yang orang-orang mana yang ketemu sebelum si diplomat ini dinyatakan tewas, terus apa yang dia makan gitu, terus juga aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan sama si diplomat ini sebelum dia masuk ke dalam kosan ataupun TKP. Jadi menurut kriminolog sih nggak menutup kemungkinan juga ketika misalnya ini kasus pembunuhan itu dilakukan di luar kosannya atau di luar TKP, yang kemudian misalnya kayak si korban ini makan sesuatu yang bisa bikin dia sampai pada akhirnya ngerasain sakit yang hebat sampai dia nggak sadar ngelilit kepalanya sendiri dengan lakban gitu sih. Terus bisa juga ini adalah kasus bunuh diri gitu. Kalaupun itu terjadi, ya itu sesuai dengan evidence ataupun barang bukti yang ada di lokasi kan. Di situ nggak ada keterlibatan orang lain, hanya ada dia sendiri. Terus juga kan ada beberapa alat bukti yang ada di TKP, salah satunya misalnya kayak lakban itu, terus obat-obatan, mungkin kayak obat sakit kepala dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi memang korban melakukan itu. Tapi untuk motifnya kan itu juga harus perlu didalami. Jadi kalau kata kriminolog sih lebih ke segala kemungkinan itu ada, tapi yaitu kita tinggal ngeliat ini bukti yang didapetin dari polisi akan mengarahkan kemana. Jadi Shell, kalau kata kriminolog Pak Untung Sumarwan, kriminolog dari Universitas Budi Luhur, ini dia lebih menyoroti si dua pintu ini nih, sampai akhirnya dia bilang, oke, mungkin memang si penjaga ataupun penjaga toko vape ini bilang nggak ada akses ke sana, tapi yang namanya pintu tetaplah pintu. Jadi secara kriminologi harus tetap ditelisik nih, pintu-pintu ini sebenarnya bisa dibuka atau enggak. Terus mungkin harus didalami juga nih soal toko vape ini, kayak gitu sih.